Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, segar kali. Segar ini. Alhamdulillah. Ya, maklum ini sahurnya cocok ini karena banyak orang iktikaf ini di masjid-masjid kita lakukan sahur bersama. Bang Nuim bagaimana lebaran di sana? Nampaknya ini teknologi sudah luar biasa di akhir abad ini ya. Tapi kali ini tapi Saudi pun nampaknya sudah berubah. Dia sudah menetapkan hari Jumat. Di Indonesia ini masih melihat bulan dengan mata pada hari Kamis malam nanti. Gimana di Australia, Bang Nuim? Australia umumnya tanggal 22 aja di hari Sabtu insya Allah. Oh, begitu. Pada hari Sabtu. Jadi perbedaan antara yang disebutkan ahli hisab dan ahli ru'yah itu sudah dari sejak dahulu ada sebenarnya. Dan ini sudah diperdebatkan. Saya ingat waktu itu pernah melihat sebuah laporan koran namanya Pewarta Deli di Medan, terbit tahun sebelum saya lahir malahan, tapi saya melihat koran itu ada perdebatan antara yang mengatakan kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW yaitu ru'yah, subuh biru'yati wa aftiru biru'yati, berpuasa dengan melihat anak bulan dan berbuka puasa artinya berlebaran dengan melihat anak bulan. Ini bukan dikarenakan ketidakmampuan untuk menghitung, karena pada waktu itu dikatakan disebabkan oleh adanya hukum faraid di dalam Islam, maka itu diperlukan para ahli matematika untuk memperhitungkan warisan-warisan itu. Karena memang kalau dikatakan aljabar itu, ya itu kan dari Muslim sebenarnya yang menemukan aljabar, algoritma dan sebagainya. Jadi bukan persoalan hitung-menghitung, tetapi persoalan keimanan. Karena ada satu peristiwa yang pernah saya dengar, yang dikatakan ketika suatu kabilah memasuki Madinah pada suatu bulan Ramadan, mereka mendapati bahwa kota itu sunyi sepi. Ketika ada yang lewat dan ditanya, Fulan, kenapa kota ini begini sunyi sepi? Oh ya, katanya mereka masih tidur karena kan masih puasa. Lalu pemimpin kabilah mengatakan, oh, tidak, tadi malam kami sudah melihat anak bulan, jadi kami tidak puasa. Jadi ceritanya, ini riwayatnya disebutkan, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian pemimpin kabilah itu diminta mengucapkan syahadat. Jadi bukan bersumpah, syahadat, betul kamu melihat anak bulan? Iya, kami melihat tadi malam anak bulan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada masyarakat di Madinah untuk buka puasa. Banyak yang keberatan, karena mengatakan bahwa sudah tinggal berapa jam lagi, 2 jam lagi kita akan buka. Tanggung, tidak Rasulullah bilang, tidak bisa. Begitu kelihatan anak bulan, tidak boleh puasa. Jadi kamu mesti buka puasa, besoknya baru dilakukan salat Aid. Begitulah ceritanya. Maka itu menjadikan pegangan bagi orang-orang yang menganut paham ru'yah. Jadi subuh biru'yati wa aftiru biru'yati, puasa dengan ru'yah, buka dengan ru'yah. Sedangkan yang hisab mengatakan kalau sekiranya kita harus melihat anak bulan, kenapa kita waktu salat tidak naik ke gunung untuk melihat di mana letak matahari sebelum saat zuhur, saat asar? Kenapa mesti itulah. Jadi kalau begitu Rasulullah mengatakan al-ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan antara umatku adalah satu rahmah. Tidak apa. Ya salam. Pokoknya lakum didukung saling toleran, betul. Ya. Ya, luar biasa. Memang di bulan Ramadan ini kita akan klimaksi dengan Idul Fitri. Tadi orang sebut bermaaf-maafan. Apa yang Bang Nuim ingin, tadi saya baca sebuah artikel tentang the power of maaf, Bang Nuim. Apa yang Bang Nuim bisa lihat dari konsep maaf memaafkan ini? Dan banyak orang, saya bisa melupakan, tapi nggak bisa memaafkan. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan kepada pendengar, Bang? Menjelang Ramadan. Banyak yang mengatakan saya bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Betul gitu. Jadi ada contoh, karena kita selalu ketika berdoa itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memaafkan dosa. Menariknya dalam Islam itu ketika kita berdoa meminta sesuatu seperti maaf, minta ampun dari Allah SWT, kita tidak berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna an walidina an jamil muslimin dan muslimat. Jadi Tuhan, kamu menyukai pengampunan, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni seluruh umat Islam, baik yang hidup maupun yang sudah mendahului kami. Ya, jadi itu memaafkan itu sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni terutama kedua orang tua kita. Itu paling penting. Dan baru seterusnya seluruh umat Islam, baik yang muslimin maupun mukminin, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Jadi dalam ini ada contoh yang baik sekali. Ketika Rasulullah SAW pada akhirnya membuka Mekah, jadi bukan istilahnya menaklukkan Al-Fath, membuka Mekah. Maka Rasulullah mengatakan, biasanya dalam tradisi bangsa Arab, ketika perang, ketika menang dalam perang, maka pada hari kemenangan itu disebut sebagai Yaumul Malhamah, hari pembantaian. Jadi sembusuh itu dihabisi semua. Karena itu yang dicita-citakan juga oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka dengan kekuatan 12.000 laskar ingin menyerang Madinah dengan disebut dengan perang Khandaq. Mereka ingin menghabisi seluruh penduduk Madinah. Jadi Rasulullah mengatakan dalam budaya Arab jahiliyah, ketika menang itu maka terjadi Yaumul Malhamah, artinya pembantaian, habis semua. Tapi Rasulullah mengatakan karena Islam ini menjadi Yaumul Marhamah. Jadi lam ditukar dengan ra, marhamah daripada rahmah dan lain sebagainya. Nah inilah memaafkan ini sehingga Hindun pun orang yang telah sangat bertanggung jawab, yang menyuruh seorang budak untuk membunuh paman Rasulullah Hamzah, itu bahkan dia pun dimaafkan dan sebagainya. Jadi memaafkan itu merupakan bagian dari ajaran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Yaumul Malhamah menjadi Yaumul Marhamah dengan serah. Ya, memang ya. Luar biasa. Tapi bagaimana kalau bisa membayangkan ketika Bang Nuim sebagai warga negara Irak maupun Afghanistan yang sudah dihancurkan demikian lebur oleh Amerika, ini kan memaafkan yang begini agak berat dan doanya terus berkumandang. Apa penyebab inikah Amerika dikabarkan dalam sebuah judul berita tadi menjadi sebuah ambang kehancuran karena perang-perang metode yang dibikinkan hancur lebur ini, atau gimana Bang Nuim? Ya, begitu kan bisa. Kita tentunya sebagai manusia itu ada hak. Jadi banyak riwayat-riwayat di dalam Islam itu ketika Allah SWT tidak akan menggagahi hak seorang manusia. Itu diriwayatkan bagaimana seseorang berhadapan di padang mahsyar. Dia punya banyak amal ibadah dan lain sebagainya, tetapi punya hutang. Dan dia tidak bisa masuk ke surga meskipun tidak masuk ke neraka karena terhalang oleh hutangnya kepada manusia lain. Maka dalam riwayat ini dikatakan ada pembujukan terhadap yang berpiutang, yang memberikan hutang, supaya memaafkan. Tapi dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Sehingga dibuatkan sebuah mahligai terbuat dari emas. Dan dia bertanya, apa itu ya Allah? Itu mahligai dari emas. Wah, bagaimana bisa sampai ke sana katanya? Aku tidak mungkin sampai ke sana. Allah mengatakan, kamu bisa. Kalau kamu mau memaafkan. Jadi memaafkan itu sesuatu yang sangat penting, tapi sulit bagi manusia. Itu sudah diakui. Tapi Allah SWT tidak akan melanggar hak seorang makhluknya. Inilah hebatnya. Tidak akan melanggar hak seorang makhluknya ketika dia berpiutang. Sehingga saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan, dalam Islam yang mati syahid itu langsung bulat-bulat masuk ke surga tanpa harus dimandikan. Tapi ketika seseorang misalnya mati syahid sampai 7 kali, tapi punya hutang terhadap orang lain, dia tidak bisa langsung masuk ke surga sebelum hutangnya itu dimaafkan. Nah ini yang berbuat orang mulai berpikir, apakah kemudian ketika dia disakiti dia akan memaafkan, atau dia akan menuntut balas. Al-Quran mengatakan, memang kamu berhak. Kalau kamu disalahi, kamu dianiaya, kamu berhak untuk membalas. Tetapi akan lebih baik kalau kamu memaafkan. Jadi itulah ini. Jadi dalam hal ini maksudnya balasan yang sebaik-baik balasan
diserahkan kepada Allah SWT. Lalu kalau kita lihat sekarang ini, apa yang terjadi? Amerika melakukan serbuan ke Irak dengan dusta. Dengan dusta. Iya, pasukan. Dusta besar di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya waktu itu, Colin Powell. Orang yang pernah menjadi ketua gabungan kepala-kepala staf Amerika. Dia masuk. Dan menurut sebuah majalah kedokteran di Inggris yang sangat dihormati, disegani, yaitu The Lancet, yang pertama kali terbit tahun 1863 kalau saya tidak salah. Majalah itu mengatakan akibat dari penyerbuan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya ke Irak itu lebih 500.000 orang biasa, orang awam yang tidak berdosa, perempuan, anak-anak, orang tua yang tewas. Bagaimana mempertanggungjawabkan ini? Nah, tapi kita lihat orang banyak berdoa tentunya, ya Allah, ya, kau berikan, tunjukkan kesalahan mereka itu. Sebab Al-Quran mengatakan, barang siapa menghilangkan hanya satu nyawa dan tidak disebutkan nyawa siapa. Man qatala an-nafs bi ghairi nafsin, man qatala an-nafs bi ghairi nafsin. Ketika menghilangkan satu nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, tapi nyawa manusia. Maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Seakan-akan makan nas jami'an. Jadi yang menyelamatkan nyawa, seakan-akan menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Nah, kita lihat apa yang terjadi sekarang di Amerika. Hampir setiap hari terjadi penembakan-penembakan. Anak-anak, perempuan, dan sebagainya. Terus terjadi. Sampai kemarin terjadi lagi. Sebelumnya terjadi lagi. Jadi seakan-akan balasan itu secara pelan-pelan. Sangat memalukan bagi sebuah negara seperti Amerika, di mana orang bisa seenaknya menembaki orang lain, menembaki anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi balasan itu datangnya juga seperti itu. Mungkin juga balasan itu diberikan oleh Allah SWT dengan mempermalukan rakyat Amerika, memungkinkan seorang Donald Trump yang kerjanya hanya dusta dan untuk menjadi presiden. Jadi kita mesti melihat ini dalam gambaran yang lebih besar, saya pikir. Jadi bukan hanya dalam gambaran yang sangat-sangat picik sebenarnya. Jadi kita menyerahkan semua ini. Ya, kita marah. Tapi kita minta kepada Allah SWT untuk memberikan balasan yang setimpal. Dan Allah lah yang maha mampu memberikan balasan yang setimpal. Iya, memang ini zaman ini memang luar biasa. Zaman dusta. Entah macam gimana Bang Nuim ya. Tapi ini ada tulisan Bang Nuim ya, dalam Adi Masardi dalam sebuah pertemuan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Zaman apa sebenarnya di Indonesia yang sedang terjadi sekarang ini? Ini dia sampai menyebut ini zaman ketika bias karena sulit dibedakan begitu antara kebenaran dan kedustaan. Nah, Bang Nuim melihat macam mana peta negeri kita dari dari Melbourne sana, Bang Nuim lihat. Ya, memang tentu dalam hal ini kita mengatakan kalau kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Sangat disayangkan memang dalam politik itu selalu menjanjikan bulan dan bintang. Setelah terpilih, setelah diangkat dan sebagainya, bahkan jadi kaleng susu kosong aja begitu, tidak ada artinya. Jadi dalam hal seperti ini, barangkali yang bagi saya seorang warga negara Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di Australia, waktu membaca laporan dalam koran Ukraina yang membantah dengan sangat tegas ucapan presiden saya, yaitu Joko Widodo, setelah dia bertemu dengan presiden Ukraina Zelensky. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo mengatakan diminta oleh Zelensky untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Putin yang akan ditemuinya. Langsung dibantah, dan itu dibantah oleh kantor kepresidenan Ukraina dan dimuat di koran Ukraina yang saya simpan sampai sekarang dalam bahasa Inggris, yang mengatakan kami tidak pernah meminta kepada Presiden Indonesia untuk menyampaikan pesan apapun kepada Presiden Rusia. Karena kalau kami ingin menyampaikan pesan itu, kami akan menyampaikannya secara langsung. Jadi saya terpukul di sini. Ya, Presiden saya melakukan kekhilafan.
tapi tidak ada bantahan, tidak ada penjelasan, tidak ada istilahnya klarifikasi kenapa Presiden Joko Widodo sampai mengatakan hal yang seperti itu. Jadi ini yang saya sering teringat terus ini kan di tataran internasional dibantah langsung hanya dalam waktu berapa jam dilangsung begitu, tapi nampaknya tidak begitu banyak diberitakan di Indonesia. Tapi saya hanya membaca laporan dalam koran Ukraina yang mengatakan tidak pernah kami menitipkan pesan apapun kepada Presiden Indonesia untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi ini yang membuat kita agak merasa kecewa, karena pepatah kita mengatakan kalau guru titik-titik berdiri, nanti muridnya titik-titik berlari. Artinya kalau pemimpinnya dustanya, nanti rakyatnya lebih dahsyat lagi dustanya, karena dia tentunya patokannya arahannya itu dari pimpinannya. Ya, luar biasa. Sekarang juga ketika sebuah kebaikan terjadi ya Bang ya di mana di Jakarta baru-baru ini. Saya pernah ke Melbourne, itu betapa indahnya para biker sepeda jalan gitu, terhormat kali. Nampaknya nih PJ Gubernur DKI ini ada istilah menghapus masa lalu. Apa yang terjadi Bang ketika Bapak tuh jalur sepeda di Pasar Santa Kebayoran sana itu nampaknya dibikin rata lagi dengan aspal, dan subsidi bus itu pun Transjakarta banyak dipotong katanya belakangan ini. Apa yang terjadi sebenarnya Bang melihat ini? Sayangnya karena di Australia ini banyak dibangun sarana yang memungkinkan orang untuk bersepeda. Karena orang yang menggunakan sepeda dan tidak menggunakan kendaraan bermotor, pertama sehat, yang menggunakan sehat. Kedua bersih, udaranya tidak terpolusi, tidak terkotori. Jadi di sini dibangun banyak sekali, bahkan di pusat kota kalau kita lihat itu dahulu jalan bisa 2 lajur untuk mobil, sekarang 1 lajur diberikan untuk sepeda. Kelas dunia. Karena dianggap sepeda ini pertama menyehatkan yang menunggangnya, kedua juga tidak mengotori udara, tidak mengotori apa yang kita hirup sebagai oksigen. Nah, apa yang terjadi barangkali di Jakarta itu tentu adalah sesuatu yang bisa membuat orang kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan yang mungkin benar, mungkin tidak benar. Kesimpulan pertama adalah bahwa pernah Jakarta itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Anies Rashid Baswedan, karena orang ini telah sangat mempermalukan banyak kalangan. Kenapa? Karena dia mengalahkan seorang calon yang didukung oleh segenap jajaran. Kekuatan-kekuatan yang ada dikerahkan untuk memastikan agar orang yang bernama Ahok mesti menang. Sampai-sampai seorang politisi yang sangat fleksibel bernama Ruhut Sitompul berani mengatakan kalau Anies bisa menang, potong telinga saya. Nah, sampai begitu, tahu-tahu kalah. Dan kekalahan Ahok yang waktu itu adalah seorang mantan narapidana, kekalahan Ahok itu bukan hanya 51 lawan 49, lebih dari itu. Kemenangan Anies itu sangat telak. Dan ini membuat banyak orang menyimpulkan Anies telah melakukan dosa tidak berampun. Kok dia beraninya mengalahkan orang yang dideking, yang didukung oleh segenap jajaran waktu itu dikerahkan. Sampai-sampai ada yang mengatakan saking marahnya maka ibu kota akan dipindahkan supaya yang jadi gubernur bukan Anies tapi orang lain. Nah, begitulah kira-kira. Ini betul atau tidak, wallahu a'lam. Jadi sesuatu yang bisa membuat orang mengingat Anies, wah ini hasil karya Pak Anies, itu segala jasanya itu harus dilupakan. Nah, kita sebagai muslim, kalau kita misalnya mau jujur dan kita tidak mau berpihak, artinya ini Desmond Tutu, uskup besar Afrika Selatan itu pernah mengatakan,
ketika kita melihat kezaliman dan kita netral, maka berarti kita berpihak kepada kezaliman. Sekali lagi, ketika kita melihat kezaliman, lalu kita mengatakan, oh saya netral, artinya kita berpihak kepada kezaliman. Sedangkan kita sebagai Muslim dikatakan, kau berdoalah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya atau menghindarinya. Nah, ini yang terjadi. Jadi dilakukan pembongkaran dan lain sebagainya. Ini ya bagaimana ya? Itulah dendam itu. Jadi bekasam kata orang Minang itu, dari bahasa Arab al-qasam itu. Dendam di kesumatnya itu sudah tidak bisa. Jadi misalnya waktu itu U20 kan katanya mau di Indonesia. Kenapa stadion Jakarta International Stadium tidak dipakai JIS, padahal diakui itu stadion hebat dan sebagainya. Itulah dia, kadang-kadang ya kita kalau sudah benci itu begitulah jadinya, dan kebencian itu sebenarnya agak dilarang juga itu dalam Islam. Kita benci kepada batil, betul. Tapi kita benci kepada batilnya, kepada perempuan. Jangan kita coba-coba untuk benci secara keseluruhan. Jadi ini yang terjadi sekarang ini. Sudah begitu banyak dihabiskan dan itu mendapatkan pujian oleh sementara kalangan. Tapi karena itu mengingatkan orang pada orang yang bernama Anies Rashid Baswedan, maka kalau bisa itu dihilangkan. Nah, itu dia dosa tak berampun. Dosa tak berampun. Bang Nuim tadi sebut kasam ya, kasam bahasa Padang. Saya jadi ingat Al-Kasam, Bang Nuim. Ini kita berangkat jauh ke pejuang-pejuang Gaza yang menamakan diri Al-Kasam ini dari pasukannya Hamas. Apa yang menyebabkan persatuan di kalangan Palestina ini tak mudah bersatu, dan ketika kemarin baru sedikit ketika Lebanon, Syria, dari Gaza itu mengirimkan roket-roketnya, sudah sedemikian ketakutan itu Israel itu. Bukankah kalau persatu ini luar biasa, apalagi Mesir yang sudah coret marut ini ekonominya. Bagaimana Bang Dwi melihat ini istiqomahnya Al-Kasam ini dalam perjuangan di sana? Silakan Bang Dwi. Saya pernah mendengar dan saya pernah menanyakan kepada seorang imam di sini. Kemudian dia namanya imam, yaitu ulama, namanya Ustadz Fahmi Al-Imam. Dia dari Lebanon. Dia sebenarnya ahli listrik, tapi juga waktu itu memimpin Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya kabarnya Arab Saudi mengatakan, udahlah berhenti jadi ahli listrik dan jadi imam sepenuhnya supaya dia bisa melayani jemaahnya dan lain sebagainya. Dan saya menanyakan kepada beliau, saya katakan, apakah benar Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta, ya Allah, janganlah sampai bangsa Arab yang hidup di gurun yang tandus sampai kelaparan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, dijamin mereka tidak akan kelaparan. Kemudian kedua, Rasulullah mengatakan, ya Allah, jagalah agar kedua kota suci Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah jangan sampai dimasuki oleh non-muslim. Allah SWT mengatakan, boleh. Yang ketiga, ya Allah, persatukanlah kami bangsa Arab. Kabarnya tidak ada jawaban. Dan bukan Al-Quran mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ada ulama ceritanya ketika datang seseorang mengatakan, Ustadz, Kiai, ini di masjid lagi ribut pada malam Ramadan. Kenapa ribut? Ini soal jumlah rakaat untuk salat tarawih. Kenapa? Ada yang bilang 23, ada yang bilang 11. Mereka tidak sepakat. Mereka ini nampaknya sudah tegang dan bisa menjadi nanti saling pukul-memukul. Ulama tadi mengatakan, pergi kembali ke masjid, suruh semua orang itu pulang. Loh, mereka mau beribadah, tunggu dulu. Tarawih itu sunnah.
menjaga persatuan itu fardu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang tidak bisa dicapai, terutama seperti Abu Mazen dan sebagainya, tidak bisa mencapai. Arab ini susah dipersatukan juga, mau bilang apa? Itu kenyataan. Kita lihat ya di berbagai tempat di Libya, yang di obrak-abrik memang di Libya, di Suriah, di Tunisia, juga begitu kejadiannya. Ya sudah, kita harus berdoa terus. Ya, memang banyak orang bilang itu makarnya manusia dengan makar Allah ini kadang-kadang pada tingkatan tertentu kita harus menunggu makar Allah. Ya baik di negeri kita, di Palestina, pun di dunia. Bagaimana Bang Nui melihat ini, Bang Nui? Ya, karena begini, itu perlu kesabaran. Karena apa? Karena Allah mengatakan sabar dan salat. Jadi yang disebut itu sabar dulu. Sabri wa salat. Inna Allah ma'asabirin. Jadi kita mesti dalam hal ini mempunyai kesabaran, berusaha terus. Tidak berarti tidak berusaha, tapi sabar itu penting. Sehingga disebut terlebih dahulu, baru salat. Sabar dan salat, baru dikatakan Inna Allah ma'asabirin. Allah itu bersama orang yang sabar, tapi dia tetap berusaha, tetap berdoa. Jadi dalam hal-hal seperti ini, persoalan-persoalan seperti ini, ada hal-hal yang kadang-kadang kita terlalu takabur pada diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan tidak suka orang yang mutakabbirin, orang yang suka takabur. Ini yang dikatakan, ada yang menjelaskan, semua ini seperti dikatakan makar tadi, rencana manusia dengan rencana Allah. Rencana Allah jauh lebih bagus. Itu Allah SWT menjanjikan, seperti dikatakan minggu lalu dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, وَقَضَيْنَا بِلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْكِتَابِ, dan seterusnya. Kami janjikan, kamu nanti akan melakukan kesombongan yang luar biasa. Nah, setelah itu, baru akan kami datangkan lawan kamu yang tidak bisa kamu hadapi. Nah, ini kan sudah, tanda-tandanya sudah ada. Tahun berapa ya? 2006 itu pernah kan oleh Hizbullah. Tidak bisa Israel dalam lebih dari 31 hari tidak juga bisa menaklukkan Hizbullah. Pada akhirnya Barat mengatakan kepada Israel, udahlah jangan mempermalukan diri kamu. Karena kamu dengan kekuatan yang begitu hebat tidak bisa mengalahkan Hizbullah dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini kita perlu bersabar, tapi terus berusaha. Sabar disertai dengan usaha. Biarlah mereka diberikan kejayaan yang sangat luar biasa. Kita tahu tewasnya 2 orang kakak beradik perempuan dengan ibunya itu menjadi pemberitaan di barat terus-terusan. Tewasnya puluhan orang Palestina dalam tahun ini, lebih 70. Tidak ada disebut. Rumah mereka dibakar, mobil mereka dibakar, seakan-akan tidak bisa. Jadi seperti dikatakan oleh Desmond Tutu, Uskup Agung Afrika Selatan. Kalau kamu melihat kezaliman dan kamu mengatakan saya netral, kamu sebenarnya berpihak kepada yang zalim. Tidak apa. Karena Al-Quran juga mengatakan, "Watilka ayyamu nudawiluha bainan nas." Kami pergilirkan kejayaan itu di antara manusia, bukan di antara umat Islam, tapi di antara manusia. Nah, padahal dikatakan oleh Abraham Tolkien, seorang Yahudi, pemimpin Yahudi, tokoh Yahudi, zaman keemasan Yahudi bersamaan dengan kezaman keimasan Islam. Karena dalam Islam itu, seperti yang sudah saya katakan, ketika seorang sultan dalam khilafah Utsmaniyah mengatakan, saya menghendaki semua rakyat dalam khilafah ini. Khilafah Utsmaniyah itu 700 tahun, Bung. 700 tahun kejayaan khilafah. 700 tahun. Dalam khilafah Utsmaniyah, Sultan mengatakan, saya ingin semua dalam khilafah ini Muslim. Alim ulama mengatakan, tidak bisa Sultan. Kenapa? La ikraha fiddin. Itu dosa besar memaksa orang untuk masuk Islam. Dan pada waktu itulah rebai-rebai dari yang ada di khilafah Utsmaniyah, pemimpin-pemimpin para pendeta Yahudi yang ada di khilafah Utsmaniyah menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Eropa yang dizalimi habis-habisan oleh gereja. Dizalimi habis-habisan, bahkan dibungkus badannya dengan kulit babi dan sebagainya. Mereka mengatakan, datanglah ke khilafah Utsmaniyah. Di sini kalian bisa hidup aman, tentram, bahagia, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Tapi apa balasannya? Inilah dia, air susu dibayar dengan air tuba. Nah, itulah dia. Ya, luar biasa, Masya Allah.
Bang Nuim, terakhir nih Bang Nuim, ini kan sudah malam 27 nih malam ini sebentar lagi di Indonesia, entah di Amerika malam keberapa ini. Mudah-mudahan cara menghitung malam itu tidak hanya sampai di Indonesia saja malam 27. Nah, banyak orang mengatakan tentang Lailatul Qadar. Bahkan NASA sudah menyelidiki di antara 10 hari terakhir itu ada malam yang memang meteornya itu agak lain di atas dunia sana gitu, di langit. Bagaimana Bang Nuim menyikapi ini dan apa ikhtiar-ikhtiar kita untuk kita bisa beribadah 1000 tahun ini? Luar biasa Bang Nuim. Gimana Bang Nuim? 1000 bulan. Ya, 1000 bulan, maaf. Iya. Ya, memang ini malam yang dicita-citakan. Jadi banyak sebenarnya yang menjelang Ramadan ini banyak orang-orang yang alim itu sedih. Betul. Mereka sangat sedih. Ketika ditanya, kenapa sedih? Karena ini bulan yang nilainya itu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan ini sebentar lagi akan berakhir. Dan kami tidak tahu apakah kami masih akan ada di permukaan bumi ini ketika Ramadan berikutnya sampai. Begitulah dia. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar ini wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul khairun min alf syahr. Ini syarat dengan makna yang mengatakan urusan dunia dan lain sebagainya dikirimkan oleh Allah SWT, para malaikat dan lain sebagainya, termasuk rohnya dalam hal ini tentunya dikatakan Jibril alaihissalam. Jadi bagi seorang muslim sebenarnya bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, tapi terutama pada malam Lailatul Qadar berusaha untuk terus meminta kepada Allah SWT, meminta pengampunan dan tidak minta banyak-banyak. Diperkuat iman, diberikan kesehatan dan diampuni segala dosa, bukan hanya untuk diri sendiri. Seperti saya katakan tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna an walidina an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang kita lakukan setiap saat. Jadi bukan hanya pada malam 27, karena itu tiap malam ganjil. Dimulai dari malam sepertiga itu, dari malam 21, 23, 25, 27, tapi yang sering dikatakan malam 27, 29. Jadi ini dimanfaatkan. Tapi Allah SWT itu maha adil. Kapanpun tidak menjadi persoalan. Jadi bukan hanya pada satu hari itu ini hebat enggak. Kalau bisa ya seterusnya kita melakukan hal-hal yang terpuji. Masya Allah. Waduh, syukron kasir Bang Nuim. Ini hari-hari terakhir ketika hari begitu cepat. Memang terasa cepat. Apa kita yang sibuk atau memang buminya berputar lebih cepat Bang Nuim? Begini, apalagi kalau sudah usia saya ini hampir 85 tahun, rasanya aduh cepat sekali waktu berlalu, tidak cukup. Seakan-akan tidak 24 jam dalam sehari. Iya, memang terasa sekali. Kayaknya baru kemarin Ramadan. Sebentar lagi udah mau Idul Fitri. Sedih kali kita tertinggal oleh Ramadan ini. Masya Allah. Itulah makanya kalau boleh saya kutip ada pantun Melayu. Boleh Bang. Yang mengatakan angin barat, gelombang barat, perahu layar buatan syarat. Masya Allah. Kalau Tuhan ingin selamat, cakep, pakailah dunia untuk akhirat. Nah, insya Allah. Ini dia. Kata orang dunia harus berimbang, dunia akhirat. Ya akhirat mau diimbangin macam mana kan sepanjang hayat akhirat. Dunia ini kan sepanjang jala itu. Betul begitu Bang? Iya, tapi kan kita tidak bisa dalam Islam tidak bisa meninggalkan dunia. Itu. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru yang ketiga wa tu'minuna billah. Kamu adalah masyarakat yang terbaik di dunia ini. Karena kamu menyuruh orang berbuat baik di dunia. Menyuruh orang mencegah orang berbuat jahat di dunia. Baru yang ketiga wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Yang ketiga. Nah, jadi lihat. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan campur adukan agama Islam dengan urusan dunia, salah kamu. Itu Islam dia. itu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Amin. Terakhir Bang Nuim, ini kan kita tidak ketemu lagi sampai Idul Fitri. Setelah itu baru bincang lagi. Bisakah mengucapkan kalimat buat kita putar-putar nanti sebelum pada saat Idul Fitri hari Jumat atau hari Sabtu mendatang itu?
Iya. Silakan Bang Nuim. Ditanyakan di zaman Rasulullah menjelang Idul Fitri itu, pada Idul Fitri ucapan-ucapan apa yang disampaikan? Kalau kita katakan maaf ya, minal aidin wal faizin, orang Arab akan apa itu artinya gitu. Dia nggak tahu. Jadi biasanya dari Rasulullah itu mengatakan, maka kamu meminta, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita. Itu dia, dan amal ibadat kamu. Mudah-mudahan ya Allah kabulkanlah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Aid Mubarak. Dari Nuim Hayat. Sebutin dong Bang. Dari Lutfi Hayat. Iya, terima kasih Bang Nuim. Ini kita tapping tapi semua pendengar juga mendengar. Terima kasih Bang Nuim. Ini di berbagai tempat, ini di Amerika ada 48 pendengar kita, pendengar setia kita, karena terus tidak jarang berubah. Juga di berbagai tempat. Sukron Kasir, terima kasih Bang Nuim, selalu sehat, semangat terus. Salam buat keluarga dan masyarakat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.